Amin, amin, haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang telah memberkati langkah kita, hidup kita sampai detik ini. Kita bisa bersekutu dalam ibadah live streaming ini. Haleluya. Saya sapa kita semuanya. Salam Aleichem. Tuhan berkati kita semuanya. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita dari Yesaya pasal 50 ayat yang kedua. Yesaya pasal 50 ayat yang kedua, dan selanjutnya saya akan baca bagi kita sekalian, dan saya berikan judul kebenaran firman ini, akibat menganggap sepi panggilan Allah. Ya, menganggap sepi panggilan Allah itu seperti apa? Ya, itu yang akan saya sampaikan. Semoga jadi berkat bagi kita semuanya. Ya, apa akibatnya kalau kita menganggap sepi panggilan Allah? Yesaya 50 ayat 2, begini firman-Nya. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan untukku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan setiap hari, setiap waktu sebetulnya bisa kita temukan berbicara dengan kita. Lewat apa saja. Lewat situasi, lewat firman yang kita dengar, lewat mimpi, ya, lewat pengertian hati. Kadang-kadang Tuhan bicara dalam hati kita tentang sesuatu, dan itu memang perlu diasah. Ya, perlahan-lahan kita semakin memahami karakter suara Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan itu biasanya akan kita temukan di dalam persekutuan dengan Dia. Tetapi kalau seseorang telah tidak melatih manusia rohaninya untuk bersekutu dengan Tuhan, lama-lama memang tidak lagi bisa mengenal suara Tuhan. Dan juga lama-lama bisa tidak lagi ada kontak dengan Tuhan. Nah, ini bahayanya. Sehingga apapun yang Tuhan kerjakan itu tidak lagi dia bisa merespon. Karena apa? Karena sudah sedikit tebal perasaan itu, tidak lagi sensitif terhadap panggilan Allah. Ya. Dalam Yesaya pasal 50 ayat 2 ini jelas Tuhan seperti mengeluarkan unek-uneknya, keberatan hatinya, ya. Maka dia berkata, mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Nah, mungkin suatu waktu kita datang ke satu ruangan, tetapi sepi semua, kurang lebih begitu. Sebetulnya bukan karena tidak ada orang, tapi memang tidak ada yang peduli, itu lebih tepatnya. Ya. Jadi seperti kita masuk dalam satu ruangan walaupun banyak orang, tapi tidak ada yang merespon, itu maksudnya. Tidak ada yang tanggap kepada kedatangan Tuhan atas umatnya. Selanjutnya dia berkata, ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Orang sudah pada sibuk dengan kegiatannya, itu kurang lebih. Jadi misalnya ruangan gereja ini ada banyak orang, tapi yang di sudut sana asik dengan handphonenya, yang di sudut sana asik dengan ngobrolnya, di sudut sini ada yang tertawa terbahak-bahak menikmati ya game, di sudut sini sibuk menikmati makanan kesukaan mereka, di tengah-tengah sini sibuk dengan kebisingan permainan yang lain. Sehingga saudaraku, ketika seseorang datang sepertinya tidak ada orang, karena mereka semua sibuk, abai dengan kehadiran Tuhan pada hidup kita.
Selanjutnya Tuhan sampai memanggil, memperdengarkan suaranya, juga tidak ada yang mendengar. Semua sudah tertutupi dengan kesibukan masing-masing. Nah, ini dia. Dan itu sebagai kejahatan. Dan Tuhan dalam bahasa manusia dia kesal dengan keadaan itu. Ya. Dalam konteks ayat yang kita baca ini, manusia itu seperti tidak lagi menaruh pengharapan sama Tuhan. Ini yang bahaya, saudara. Dan ini gak boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kita itu justru harus lebih menempel pada Tuhan. Haleluya. Lebih berharap pada Tuhan. Saya lihat ayat yang selanjutnya, dia berkata begini. Tuhan membaca keraguan hati manusia, keminiman iman, kekerdilan keyakinan. Dia berkata begini, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Bukan. Dan atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Ini berita kelepasan. Karena Israel waktu itu terjajah. Ya. Mereka terjajah, mereka tertawan, ya, mereka terbuang. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, ya, dalam kitab Yesaya, Tuhan berkata yang membuat Tuhan tak mendengar permohonanmu, yang membuat Tuhan tak melihatmu, bukan karena kurang panjang tangannya untuk menolongmu, tapi yang membuat dia tidak mendengar dan jauh daripadamu adalah segala dosamu. Ini dosa. Kesibukan manusia dan abai kepada Tuhan. Saya mau kita semua yang mendengar firman ini mendapat berkat. Bahwa kita mesti membangun kepekaan dengan Tuhan. Sehingga kehadirannya gak usah bersuara dia, gak usah dulu dia memanggil. Tapi kita udah rasa kehadirannya. Mana aminnya saudara? Kita bisa rasa kebersamaan kita dengan dia. Terasa hadiratnya, saudaraku. Kita tidak menganggap sepi, kita tidak sibuk, apalagi meragukan kekuatan tangannya untuk menolong kita. Sehingga orang mulai mengasah kekuatannya. Orang mulai mengandalkan pikirannya dalam mengatasi persoalan-persoalan. Seolah-olah Tuhan tak sanggup membebaskan, seolah-olah Tuhan tak mampu melepaskan. Tuhan mampu membebaskan kita. Tuhan mampu melepaskan kita. Jangan anggap sepi. Panggilan Tuhan atas kita, kehadirannya dalam kehidupan kita. Sebetulnya ini berakibat fatal, ya. Ayat 12 kalau kita lihat dalam pasal 65. Coba kita lihat, ya. Yesaya 65 ayat yang ke-12 berkata begini. Aku akan menentukan kamu bagi pedang. Ini kekesalan Tuhan, ya saudara. Aku menentukan kamu kepada pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Dijauhkan Tuhan ini, saudaraku. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tak menjawab. Aduh. Ketika aku bicara, kamu tidak mendengar. Nih akibatnya kalau sampai Tuhan kali-kali berbicara kepada kita, memanggil kita, kita abai, kita tidak dengar, kita tidak mau tahu, kita sibuk dengan segala kesibukan kita. Nih Tuhan bilang nih, aku menentukan kamu bagi pedang. Saya berdoa dijauhkan Tuhan itu dari kita. Saya berharap Tuhan jauhkan kita dari pembantaian. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, katanya dalam ayat 12 tadi. Dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Tidak mau dengar Tuhan. Nah ini dia. Tapi saudara dan saya yang mendengar firman ini, kita mau dengar-dengaran. Amin. Kita mau dengar-dengaran kepada Dia. Ya. Saya setiap hari mencoba memikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri saya lewat tangan saya. Di masa-masa sekarang ini, Tuhan lebih banyak, lebih leluasa memperdengarkan suaranya kepada kita. Mari kita dengar dia berbicara. Baik lewat situasi, atau memang kalau Tuhan karuniakan kita mendengar dia dalam hati kita. Dan lakukan itu. Dia sanggup menolong, membela, membebaskan. Bahkan dikatakan tadi dia mengeringkan laut dengan hardikannya. Sehingga ikan-ikan
menjadi berbau amis karena tidak ada air. Itu Tuhan kita itu dahsyat, saudaraku. Haleluya. Seringkali kita tidak mendapat pemeliharaan Tuhan ini karena kita sendiri pertama-tama sudah ragu. Karena keraguan kita akan Dia. Sehingga saudara melakukan perkara-perkara menurut kekuatan tanganmu sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Sementara ayat 13 sebetulnya pemeliharaan Tuhan begini. Ayat 13. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan. Amin kan ini. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan. Bukan untuk dibantai. Bukan diperuntukkan untuk pedang. Siapa hamba Tuhan ini? Hamba-hamba yang disebut hamba-hamba Tuhan ini. Yang ketika Tuhan datang, dia menyambut, merespon dengan baik. Yang ketika Tuhan berbicara, dia mendengar. Yang ketika Tuhan memanggil, dia menjawab. Itu hamba. Itu saya dengan saudara. Dikatakan lagi sesungguhnya. Tetapi kamu, nah ini ngeri. Tetapi kamu akan menderita kelaparan. Orang-orang yang tak dengar Tuhan, orang-orang yang menganggap sepi panggilan Tuhan, yang tidak merespon kepada Tuhan, menurut ayat yang kupercayai ini, bahwa mereka akan kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita. Kita bersuka cita, Bapak Ibu. Haleluya. Namun orang-orang yang tidak mau mendengar Allah mendapat malu. Indahnya bersama Tuhan. Mana aminnya, saudaraku? Indah sekali bersama Tuhan. Responi dia ketika dia datang. Dengarkan suaranya ketika dia berbicara. Jawab dia ketika dia memanggil. Maka kita akan makan. Kita akan minum. Dan kita akan bersuka cita. Apa sih yang kita butuhkan di dunia ini? Ya kalau kita makan, kita bisa minum, dan ada sukacita, cukuplah. Paulus menyinggung itu soal kesederhanaan seorang hamba Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Standarnya Paulus ini luar biasa. Dia nggak titipkan rumah. Karena bagi dia mungkin rumah kontrak sana, kontrak sini, atau bagaimana. Karena dia juga mobile dari pulau ke pulau berkeliling. Jadi dia nggak perlu beli rumah. Maka dia standarkan begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena memang dunia ini tempat perhentian sementara. Mana aminnya, saudaraku? Kita ini sedang menuju ke negeri yang baik, negeri kerinduan hati kita, Yerusalem surgawi, satu kota tanpa malam. Itu yang kita rindukan. Mungkin banyak orang merindukan negeri 1001 malam, Baghdad. Tapi kita merindukan satu kota tanpa malam, Yerusalem baru. Dunia ini enggak menjadi impian kita. Ya asal ada makanan pakaian cukuplah. Tapi bagi orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan katakan, kamu makan, kamu minum, kamu ada sukacita. Itu yang kita butuhkan. Kalau ada sukacita, damai sejahtera, imunitas hidup menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih segar, sakit penyakit pun semakin jauh dari kita. Mana aminnya, saudaraku? Kita hidup sementara dan kita akan berangkat menjumpai Bapa kita di sorga. Saya sekalian yang saya kasih dalam Kristus, alasan-alasan orang sih kalau saya lihat di dalam khotbah Kristus di Lukas pasal 14, itu kurang lebih 3 alasan yang dikategorikan Kristus tentang sepinya panggilan orang. Ya, tentu ada alasan-alasannya. Mari kita lihat dulu Lukas 14 ya, ayat 16 mulai. Begini firman-Nya. Lukas 14 ayat yang ke-16, begini firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ini pasti makan, pasti minum, pasti bersuka cita. Biasanya begitu pesta di Israel. Kalau ada perjamuan, ada makan,
ada minum, ada sukacita. Dan sukacita biasanya ditandai dengan ada anggur dan ada tari-tarian. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatunya sudah siap. Haleluya. Tuhan kalau buat undangan, pokoknya dijamin dah dia bertanggung jawab dengan semua undangannya. Dan kita diundang untuk masuk dalam pestanya Tuhan. Lalu dikatakan begini, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Aduh. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ini golongan alasan pertama. Dia mau melihat ladang yang baru dibeli. Ini bicara harta. Ini bicara investasi. Banyak orang menganggap sepi panggilan Tuhan. Perjamuan rohani yang Tuhan siapkan. Alasan pertama dari golongan orang-orang yang di dunia ini adalah masalah harta. Hatinya terikat dengan harta. Baru beli ini, baru beli itu. Baru beli ruko. Aku mau lihat dulu. No time for God. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Saya sedang mengurus bisnis investasi. Itu yang pertama. Jadi orang-orang mulai menganggap sepi panggilan Tuhan karena urusan harta. Ya. Yang kedua, dilanjutkan. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Jadi dia beli 5 pasang lembu kebiri dan akan mencoba untuk membajak. Jadi dia mau kerja. Nah, urusan kedua, alasan kedua dari orang yang sepi terhadap panggilan Tuhan, masalah kerja. Bos, perhatikan ini, bos-bos yang bekerja. Pekerjaanmu suatu waktu akan selesai. Dan engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Sampai-sampai tidak bisa bekerja. Tidak bisa mencari Tuhan karena bekerja. Mau mencoba 5 pasang lembu kebiri tadi. Jadi pertama harta, investasi. Pikirannya mikirin investasi, menambah harta, melihat semua yang telah dikerjakan di sana sini, yang dibeli di sana, transaksi di sana. Itu masalah harta. Banyak orang gagal kepada Tuhan karena harta. Yang kedua karena pekerjaan, bisnis. Mau coba dulu lembu kebiri ini. Jadi dia mencoba dulu. Nggak ada waktu untuk perjamuan Tuhan. Haleluya. Dan minta maaf juga. Memang sopan semuanya. Minta maaf. Ya. Yang terakhir tidak minta maaf lagi. Ayat 20. Yang lain lagi berkata, wah aku baru kawin nih. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Bagian ketiga dari alasan yang dipaparkan Sang Kristus tentang sepinya orang menanggapi panggilan Tuhan apa? Keluarga. Ngurus istri, ngurus suami, ngurus anak. Nah, apakah Pak Pendeta kita salah mengurus istri, mengurus anak, mengurus keluarga? Oh, tak salah, itu adalah bagian dari amanah Tuhan, mesti mengurus keluarga. Karena Tuhan berkata kalau mengurus keluargamu saja kamu tak benar, bagaimana kamu bisa mengurus rumah Allah? Tentu Tuhan tidak menabrakkan firman-Nya, haleluya. Dia pasti tahu, tetapi banyak orang alasan, ini kan bicara alasan saudaraku. Orang yang cinta Tuhan, pasti mampu dia memanage rumah tangganya dan bahkan membawa semua keluarganya kepada Tuhan. Dia pasti urus. Dan andai kata karena keluarga itu tidak bisa mengikuti dia kepada Tuhan, dan pilihan terpahit dari seorang anak Tuhan, pilihan terpahit dari seorang penyembah yang benar, dia memang harus nomor duakan keluarganya. Dan tidak boleh kehilangan sorga. Tapi pasti dia berupaya untuk memperbaiki, memberi yang terbaik bagi keluarganya. Jadi perkawinan, alasan ketiga. Dan memang ini
tidak lagi menyatakan permohonan maaf. Kalau yang pertama dia beli ladang, ya mau lihat dulu hartanya, dia minta maaf. Ya. Lalu yang kedua, ya dia mau coba dulu 5 pasang lembu kebiri, masih minta maaf. Kalau yang ketiga mah tak ada lagi minta maaf. Saya lihat di sini. Dia bilang aku baru kawin. Karena itu tidak ada waktu untuk datang ke panggilan Tuhan. Akibatnya apa? Tadi saya sudah bilang akibatnya apa. Mereka kan di luar dari pemeliharaan Tuhan. Di luar dari pesta rohani yang seharusnya itu menjadi milik kita. Sebab kita di bumi ini sedang seperti pemanasan saja. Pemanasan akan memasuki area yang sebenarnya milik kita, yaitu surga yang kekal. Di sanalah kita untuk selamanya, saudara sekalian. Kita nggak boleh menganggap sepi panggilan dan kemurahan Tuhan. Selagi Tuhan berbicara kepada kita, mari kita buka hati kita. Tuhan masih berbicara. Dia punya ada satu ayat yang berkata, ya, temui dan jumpailah Tuhan selagi dia masih bisa dijumpai. Berarti ada waktunya Tuhan tak bisa lagi kita jumpai, saudaraku. Karena ada beberapa ayat yang tidak bisa saya sebut sekarang ini. Pada waktunya akan ada masa kekeringan rohani. Kehausan melanda dunia, tapi bukan haus akan air, tetapi haus akan firman. Tetapi mereka tidak mendapatkannya lagi. Bahkan mereka katanya berlabuh dari pulau ke pulau, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Itu ada waktunya nanti. Hari ini firman bertebaran di mana-mana. Seluruh channel-channel rohani saudara boleh nikmati. Berganti channel A sampai Z tentang para pembicara khotbah, live streaming. Jangan saudara anggap sepi live streaming. Buka telinga kita dan pelajari banyak firman yang masih mengalir deras di masa pandemi COVID ini. Jangan kalah dengan streaming dunia. Saya kadang-kadang melintas melihat streaming dunia. Penyanyi-penyanyi Batak apa konser gitu atau yang lain bisa tembus 3.000, 5.000. Wow, luar biasa, saling share, saling bagi, saling komen. Saya kadang lihat mereka penyanyi bilang begini, ayo teman-teman bagi lagi. Nanti kalau tembus 10.000 kami kasih hadiah kejutan. Bayangin penonton sampai 10 ribuan. Bagaimana streaming rohani? Kita harus mengerti jalur kita. Panggilan Tuhan atas kita. Kita tahu apa panggilan kita. Kita datang mendengar suaranya. Dia suruh apa untuk kita kerjakan. Tidak semua jadi pendeta. Tidak. Tapi semua bisa berhati hamba Tuhan. Melakukan tugas dan panggilannya sebagai gembala, maksimal sebagai gembala. Sebagai pelayan-pelayan, maksimal hatinya kepada Tuhan sebagai pelayan. Ini merespon panggilan Tuhan. Merespon suara Tuhan. Sebagai apapun tugas kita, kita lakukan semuanya penuh takut akan Tuhan. Dan terus hubungan kita perbaiki dengan Dia. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Ayat terakhir ini akan saya baca bagi kita, Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4 berkata begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Yes. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri dari hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan, karena nanti ada waktunya Tuhan akan membalaskan semua perbuatan kita, apa yang kita buat di bumi ini. Kesempatan ini kita gunakan,
dengarkan suara Tuhan. Kita naikkan satu pujian, dengar dia panggil nama saya jawab dengan baik. Ya, karena kita Tuhan panggil. Haleluya. Dengar dia panggil. Haleluya. Haleluya. Ya, bergirang-girang dulu kita. Kita dengar suaranya memanggil kita. Jangan anggap sepi Haleluya. keberat Tuhan. Yes. Haleluya.